Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Inovasi, ruang diskusi untuk membahas berbagai ide-ide besar, wawasan baru, dan topik-topik yang menginspirasi. Karena di sini, dari ide ke aksi, inovasi tak terhenti. Masih bareng aku Nathan dan aku Fenty. Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas dari dasar-dasar AI itu sendiri, kita bakal di sini akan membahas yang lebih spesifik, yaitu bagaimana AI mendukung dunia marketing. Betul banget, dan gak lupa juga kita masih ditemenin oleh tamu spesial kita nih, Pak Gulam. Halo Pak, halo lagi. Iya, ketemu lagi Nathan, Fenty. Terima kasih udah diundang lagi di Pojok Inovasi. Betul Pak, jadi mari kita langsung ke pembahasannya aja ya Pak, yang sangat cocok banget di dunia bisnis sekarang ini. Oke, jadi Pak Gulam sekarang ini kan katanya AI ini sangat berperan penting di dunia marketing. Jadi perannya itu seperti apa yang mereka bicarakan seperti itu? Oke, kita masuk ke part marketing sekarang berarti ya. Jadi AI di dunia marketing itu seringkali dipakai yang pertama untuk membuat kerjaan yang rutin atau yang berulang-ulang menjadi lebih singkat, menjadi lebih padat gitu, Fenty. Jadi AI membantu kebiasaan marketer untuk membuat copywriting atau untuk membuat konten itu menjadi lebih singkat sekarang, lebih cepat. Kemudian yang kedua, AI juga membantu untuk mempersonalisasi kegiatan pemasaran, Fenty. Jadi misalnya kalau teman-teman sering belanja atau sering mengetikkan kata kunci tertentu di aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia, nanti AI akan menggunakan keyword tadi untuk membuat tampilan produk atau tampilan-tampilan showcase yang ada di Shopee maupun Tokopedia itu sesuai dengan apa yang kalian cari. Nah, yang terakhir, selain personalisasi, ada juga bentuk pengambilan keputusan. Jadi setelah dipersonalisasi, dibantu lebih ringkas gitu kerjaannya, nanti dibantu lagi sama AI bagaimana cara menampilkan semua yang sesuai dengan user. Jadi intinya semua bagi user itu akan dibantu oleh AI agar lebih pas lagi. Berarti sangat mempermudah banget buat para marketer ini. Iya, betul. Di zaman saya dulu malah belum ada loh, Nathan. Jadi Bapak dulu manual semua, ya semua Bapak sendiri, nggak ada tools juga, belum ada juga belum ada. Seperti itu. Kelihatan banget saya tuanya berarti ya. Ya bukan, ya emang agak jauh. Oke. Berarti jadi itu alasannya ya Pak. Saya tuh kemarin ya, baru aja lihat tentang sneakers nih di Shopee. Terus tadi pagi itu saya buka Shopee lagi, beranda saya itu isinya iklan tentang sepatu semua. Berarti itu alasannya. Iya, betul. Shopee menggunakan AI untuk merekomendasikan produk yang sudah menjadi preferensinya pengguna. Iya, betul. Jadi pas Nathan ketik stickers atau lihat video-video tentang stickers, nanti Shopee akan menganggap, oh orang ini lagi suka nih stickers. Jadi dengan bantuan AI tadi, dia akan menampilkan tampilan showcase produk-produknya sesuai dengan yang kita cari. Gitu. Hal yang sama juga Nathan sama Fenty akan temukan di sosial media. Misalnya kalau nanti jangan salah, ke FYP Nathan isinya misalnya stickers, itu berarti memang beberapa menit sebelumnya Nathan lebih sering nonton atau berinteraksi dengan konten-konten yang berkaitan dengan stiker. Tapi itu kan nggak cuma di satu platform, Pak. Ya. Kayak misalnya kita nih, misalnya sering cari di FYP di TikTok. Tapi nanti pas kita buka Instagram, ternyata di situ tuh juga FYP-nya banyak yang sneakers. Apa emang itu terintegrasi atau gimana tuh? Masing-masing platform punya kebijakan untuk personalisasi sendiri. Tapi memang kalau beberapa platform udah ada perjanjian untuk saling berintegrasi dengan datanya, maka kemungkinan besar platform tadi juga akan memimik atau mirroring data yang ada di platform yang lain. Karena kan kalau misalnya teman-teman menggunakan sebuah aplikasi, biasanya ada terms and condition-nya, persyaratan yang sebelum kita cetak gitu loh. Nah itu nanti di dalamnya biasanya kalau kita teliti ada klausul atau statement yang menyatakan bahwa pihak ketiga atau aplikasi bisa menggunakan data yang kita inputkan di aplikasi mereka untuk membantu personalisasi. Jadi makanya gitu. Bahkan kadang-kadang bukan di Instagram, kalau Fenty browsing di Kompas atau browsing di browser, tiba-tiba iklannya akan muncul. Iya, kalau kita searching di Google aja nanti TikToknya langsung FYP-nya itu. Ternyata tepat sasaran kayak gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Berarti itu yang dinamakan multi channel ya? Iya, omnichannel. Di istilah yang tadi kayak misalnya AI membantu agar iklan sesuai dengan yang kita cari itu namanya targeted advertising, Nathan. Jadi advertiser atau pengiklan sengaja menggunakan AI beserta data-datanya untuk memberikan iklan yang sesuai dengan si
user yang mau mereka sasar atau yang mereka targetkan. Seperti itu. Tapi itu tuh yang apa namanya? Yang ngelola juga manusia tuh Pak. Kalau untuk tools datanya, yang ngelola AI-nya sendiri atau kecerdasan buatan sendiri. Tapi nanti yang memprogram agar data yang dipatok atau yang dipakai untuk keputusan yang lebih baik itu nanti ada intervensi manusianya. Berarti kayak kerjasama antara AI sama manusia tetap Betul, betul sekali. sangat memudahkan kan jadinya kalau zaman sekarang. Iya. Yep. Jadi ada nggak Pak? Ya pasti ada sih tantangan yang akan pasti dihadapin seseorang ya yang baru membangun bisnis yang akan dihadapin ketika mau mengintegrasikan atau memanfaatkan AI ini dalam strategi marketing mereka. Tantangan paling besar itu menurut saya di dunia yang serba AI sekarang itu adalah bagaimana kita membaca dan mengevaluasi data yang muncul dari AI. Jadi kan nanti AI ngeluarin semua datanya nih. Ini datanya pelanggan paling banyak mencari tentang produk ini. Lalu yang berasal dari daerah paling banyak ini. Tantangan bagi kita selaku pembaca AI-nya adalah bagaimana mengambil keputusan yang sesuai dengan strategi bisnis kita. Boleh jadi datanya sudah muncul, tapi kita nggak tahu nih datanya cara bacanya gimana, lalu mengaplikasinya gimana. Jadi memang bagi teman-teman bisnis digital tuh harus dikuasai adalah cara membaca data yang diberikan oleh AI. Tuh. Gitu. Tapi itu kan itu sangat menguntungkan bagi mereka digital marketing kan Pak, yang digital. Terus kayak buat yang mereka yang belum apa namanya masih digitalnya itu masih kurang itu loh Pak, kayak masih di desa-desa kayak gitu tuh. Terus gimana apa namanya itu sangat berpengaruh atau enggak tuh? Untuk digitalisasi di yang kota-kota agak terluar gitu atau memang agak terpencil, sebenarnya selama mereka punya akses ke internet, selama mereka punya akses untuk menggunakan AI ini, mau yang cloud based maupun yang hanya aplikasi offline, belum ada masalah karena memang AI bisa bekerja bahkan sampai di level aplikasi di HP aja. Tapi memang kalau terintegrasi dengan internet, maka jangkauan database yang bisa dipakai oleh AI dalam memberikan keputusan itu lebih gede lagi. Gitu. Tapi nggak masalah. Berarti itu tuh nggak cuma buat perusahaan-perusahaan gede kan Pak, bisa buat UMKM kecil yang kayak mikro-mikro yang kecil yang masih di desa, yang kayak apa namanya usaha-usaha kecil yang home gitu, home industry kayak bisa, gitu. bisa banget. Bahkan nggak perlu multi miliuner atau multi jutaan bisnis yang pegang AI, tapi untuk UMKM kecil bisa menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana aja yang berkaitan dengan AI. Kalau misalnya teman-teman sekarang udah update WhatsApp-nya, di dalam WhatsApp kan ada Meta AI. Nah, itu ada studi kasus yang bagus tau. Jadi ada seorang ibu-ibu pemilik UMKM gitu, dia menggunakan Meta AI untuk mencatat pemasukan pengeluaran. Jadi dia ngechat ke Meta AI-nya kayak, halo Meta, boleh bantu saya mencatat pengeluaran saya hari ini? Jadi setiap ada yang pemasukan dia catat. Nih pemasukan hari pertama, pemasukan hari kedua. Nanti setelah bulan berikutnya, dia tinggal nanyain ke Meta AI-nya, bulan kemarin saya dapat penghasilan berapa ya? Jadi Meta AI sudah bisa langsung membuat reportnya. Nah itu kan WhatsApp siapa sih nggak punya pakai WhatsApp gitu kan ya? Tinggal download doang, asal ada internet, bisa langsung pakai gampang. Coba kan nggak perlu harus nyewa konsultan pajak, nyewa reporting manual itu nggak perlu lagi. Terus sama dengar-dengar kemarin tuh saya pernah lihat di podcast itu katanya apa namanya CS itu Pak admin ternyata itu jadi yang megang itu si AI itu bukan manusia yang kayak udah chatbot kan dulu ada tapi kayak ini bener-bener admin dari itunya gitu loh Pak. Kayak semua pertanyaan umum itu relevan atau efektif atau enggak tuh Pak? Anak bisnis itu kemarin sempat diundang ke salah satu mitra bisdik ya, namanya NASA Nohera. Mereka tuh menggunakan chatbot yang mereka susun. Itu ternyata di baliknya tuh ada tips dan triknya. Jadi kita siapkan dulu semua prompt datanya atau tulisan yang bisa digunakan oleh AI untuk menjawab. Jadi kita setting dulu nih. Kalau ada yang nanya berapa harga produknya, maka kita selaku pembuat chatbotnya akan menginputkan informasi. Kalau ada yang nanya atau kata kuncinya berapa harga produk, maka kamu jawabnya 1, 2, 3, 4 gini ya. Kalau ada yang nanya berapa biaya pengiriman, maka kamu jawabnya begini. Jadi walaupun di depan terlihat seperti chatbot ini yang membalas atau CS ini yang membalas, tapi sebenarnya ada intervensi AI di belakangnya. Tapi kalau yang pertanyaannya nggak umum Pak? Pertanyaan umum nanti si manusianya akan intervensi ke dalam percakapannya. Jadi kalau ada pertanyaan yang kira-kira jawaban AI ngaco ngawur nih, kan ada nanti iya betul. Nanti kita selaku
business owner-nya yang masuk ke dalam percakapan untuk intervensi si AI-nya. Berarti langsung terjun Iya. business owner-nya langsung. Karena kan AI nggak punya kayak emotional Iya. assessment-nya kan. Iya. Misalnya kalau ada yang, Kak, harganya dimurahin dong soalnya saya begini dan begitu. Nah, AI kan akan menjawab loh, informasi ini nggak ada nih di database saya. Iya. Jadi ownernya yang datang, oh boleh saya kasih harga segini. Jadi AI-nya diintervensi agar layanannya pas. Sama kayak kalau misalnya ada yang komplain kayak gitu Pak. Betul, Ya. bisa. Berarti langsung terjun business owner-nya, nggak bisa pakai bot. Pakai bot untuk komplain-komplain yang standar. Betul. Misalnya kenapa barangnya datanya telat, Oh, iya. kemudian pengiriman kok nggak nyampe-nyampe, itu boleh di setup standar dulu. Tapi kalau udah misalnya yang marah banget, ini saya kok yang jawab kayaknya jawabannya berulang-ulang nih, Iya. kayaknya bukan manusia nih, bisa nggak hubungkan saya dengan manusia, nanti business owner-nya yang masuk. Oke. Oke, pembahasan kita kali ini benar-benar insightful ya Pak. Oh iya dong. Jadi bikin Sampai ada yang botol jatuh tadi itu, saya juga. apa itu tadi ya? Gitu. Berat banget soalnya. Bikin kita makin paham nih tentang AI yang bisa diintegrasikan atau manfaatkan untuk teman-teman di luar sana yang mau Betul. membangun bisnis ya, Iya. dimanfaatkan dalam strategi marketing kalian. Tapi nih Pak, sebelum kita tutup episode kali ini, boleh dong Pak kasih bonus buat teman-teman di luar sana ya, tips atau trik dari Pak Gulam sendiri untuk teman-teman yang mau memanfaatkan AI untuk strategi marketing mereka dalam bisnis mereka. Oke. Tips dan triknya buat teman-teman yang nonton episode kali ini, itu yang pertama adalah gunakan tools yang sederhana dulu, tools yang gratis dulu. Nah, gitu. Jadi nggak perlu langsung menggunakan tools yang berbayar gitu, Fenty. Karena memang yang gratisan aja tuh biasanya udah mumpuni, udah cakep. Ya. Misalnya untuk reporting keuangan atau laporan, Meta AI bisa dipakai. Itu kan udah free, gratis, tersedia. Kemudian di Canva, kalau kita mau bikin desain, biasanya kan kita harus belajar dulu misalnya teknik pewarnaan atau coloring, atau misalnya kita komposisi yang tepat gimana. Sedangkan di aplikasi kayak Canva tuh ada template yang udah bisa langsung dipakai. Dan kita sesuaikan dengan produk-produk kita dulu. Jadi tips yang pertama adalah gunakan tools yang gratisan dulu, santai aja dulu, yang slow dulu. Kemudian yang kedua, kembangkan diri atau soft skill kalian untuk belajar cara menggunakan AI yang baik atau memberikan instruksi yang baik, yaitu teknik prompting yang kita bahas di episode sebelumnya. Jadi banyak orang yang memang sudah terbiasa pakai tools AI, tapi nggak banyak yang tahu gimana caranya memberikan instruksi yang tepat. Nah, kalau kalian sudah bisa memberikan instruksi yang tepat, AI yang gratisan pun nanti hasilnya tuh luar biasa. Karena dia akan menyesuaikan dengan instruksi yang dia berikan gitu. Bayangkan kalian punya teman, tapi teman tuh nggak pernah komplain, nggak pernah ngomel, kalian perintahin apa aja tuh dia mau. Nah, yang penting kalian bisa ngasih perintah yang jelas, nanti dia ngelakuin. Nah, bayangkan AI itu kayak gitu. Kalian punya asisten pribadi lah. Kalau di Iron Man tuh ada Jarvis gitu, boleh dipakai. Nah, yang ketiga, yang paling gampang dan paling bisa dilakukan adalah belajar sekarang. Jangan nanti, jangan ditunda-tunda. Pokoknya kalau udah ditunda 1 minggu, 2 minggu tuh biasanya mau belajar lagi tuh males. Gitu. Jadi gitu tips dan triknya. Jadi harus konsisten ya. Konsisten sama mau belajar. Disiplin ya. Disiplin iya juga. Dengerin itu kan. Dengerin ya teman-teman tips dari Pak Gulam. Sangat bermanfaat banget. Jadi nggak perlu takut buat mulai karena ternyata ada banyak banget tools yang bisa teman-teman pakai buat bisnis baru, pebisnis baru yang mau memasarkan produk kalian atau jasa kalian. Ada lagi. Oh nih sebelum kita tutup kali ya. Sekarang tuh ada tren live. Kalian tuh live TikTok streaming gitu ya. Sekarang tuh bahkan ada yang live tapi bukan manusia lagi yang live. Yang live tuh adalah AI dalam bentuk humanoid atau manusia. Jadi yang live tuh manusianya. Kan kalau kita kan sekarang 4 jam minimal harus live kan kalau dari beberapa platform media sosial. 4 jam tuh berdiri ngomong tuh kayaknya capek banget gitu kan. Napasnya kadang sesak, minum nanti botolnya sampai jatuh kayak tadi gitu. Nah, sekarang diganti AI-nya. Jadi live-nya tuh AI sekarang. Itu udah ada tren sekarang arahnya ke sana. Jadi nggak perlu capek-capek buat ngomong. Yes, betul, AI-nya sendiri yang bisa kita atur. Berarti itu nanti orang-orang yang pada live TikTok itu bakal semenurut itu, Pak. Mereka akan bergerak di belakangnya nanti. Jadi orang sebagai business owner-nya aja. Oh, jadi mereka yang manajemenin semuanya. Jadi yang betul. kerja Ada pesanan masuk gitu, ada yang klik ranjang atau ada yang WhatsApp ke bisnis kontaknya, mereka yang manage di situ. Ya, tapi kalau yang kerjanya kayak gitu berarti sangatlah
apa ya, terguncang itu buat bisa Iya. Sangat disrupt. Tapi seperti yang kita bahas di episode sebelumnya kan, kecil kemungkinan AI bisa menggantikan peran manusia seutuhnya. Jadi Iya. kalian podcaster santai-santai aja, live streamer santai aja, Iya. karena memang ada potensi yang nggak bisa di take over atau diambil alih oleh AI. Gitu. Oke Pak, kayaknya udah cukup ya kita episode kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk pantengin terus konten kita ya biar nggak ketinggalan. Subscribe, nyalain loncengnya. Terima kasih banget Pak Gulam udah Ya, mau berbagi sambil ilmunya. nyata dia. Terima kasih ya Kak, jangan lupa ya Kak. Enggak. Saya tunggu di episode selanjutnya ya. Makasih. Oke teman-teman, karena di sini dari Ide ke aksi, inovasi tak terhenti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, see you. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan kalian jangan sampai ketinggalan di ilmu-ilmu yang berikutnya. Soalnya bakal daging banget. Ya, bener banget. Bye. See you.